Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my vlog. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial terkait dengan bagaimana sih caranya merawat keris atau pusaka-pusaka lainnya agar tentunya terawat dan karat-karatnya tidak mengganggu pastinya. So biar gak lama-lama, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena dengan subscribe kalian membantu channel ini agar berkembang, memberikan edukasi dan pastinya bermanfaat untuk negeri ini. Klik loncengnya agar nantinya kalian teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya Restono Firmanda dari Inside Gallery, Artisan Keris Nusantara dari Madura untuk Indonesia. Enjoy di videonya. Halo assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Restono Firmanda di Inside Gallery Artisan Keris Nusantara dari Madura untuk Indonesia. So pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tips bagi teman-teman gimana sih caranya mewarnai pusaka, gimana sih caranya merawat pusaka. Saya berikan tipsnya. Ini tutorial yang kedua kalinya agar lebih jelas pastinya. Saya buat lebih detail dari kekurangan-kekurangan video yang part 1 kemarin. So biar gak lama-lama, kita lanjut aja untuk tahap yang pertama. Kita bersihkan karat dulu yang menggunakan larutan asam. Untuk langkah yang pertama, silakan sediakan larutan asam, bisa berupa HCl atau asam klorida, super seal, atau teman-teman bisa menggunakan citron untuk membersihkannya. Tapi jika menggunakan larutan asam seperti obat-obat kimia tersebut, harap teman-teman merendamnya tidak boleh terlalu lama, cukup beberapa detik saja atau nanti siramkan. Setelah itu teman-teman tinggal disikat sampai benar-benar bersih menggunakan deterjen atau sabun yang lain lah ya. Jadi jika secara alami teman-teman boleh rendam selama sekitar sejam menggunakan air kelapa. Tapi kalau teman-teman butuh yang cepat, teman-teman bisa gunakan larutan asam. Nah, dengan tahap pertama ini diharapkan keris bisa diharapkan larutan asam bisa melunturkan kotoran-kotoran pada bila-bila keris yang susah untuk dibersihkan jika hanya sebatas direndam menggunakan air kelapa. Jadi menggunakan larutan asam seperti ini lebih efektif. Tentunya dikhawatirkan bisa merusak keris. Kondisi secara fisiknya bisa membuat keropos, menimbulkan binti-binti karena sifatnya itu memakan besi. Tapi untuk teman-teman saya sarankan cukup direndam beberapa detik saja lalu siramkan agar nantinya pasti kotoran-kotorannya kita sikat. Setelah itu kita rendam lagi sebentar, siram lagi, pastinya kotoran-kotoran itu pasti luntur kok. Itu untuk langkah yang pertama teman-teman. Langkah selanjutnya ini langkah yang kedua ya. Teman-teman silakan kalau sudah selesai langkah yang pertama tadi sudah dibilas dengan air, teman-teman bisa menggunakan air perasan jeruk nipis untuk mengoleskannya pada keris. Lakukan secara bertahap. Gunakan kuas agar nantinya pelebaran olesannya merata, cakupannya luas. Jadi dioles selama minimal lah ya. Ini untuk minimal 7 kali olesan. Yang dimaksud 7 kali olesan, oleskan jeruk nipis, perasan air jeruk nipis itu pada keris, lalu diamkan sampai mengering. Itu hitungannya 1. Oles kembali, diamkan sampai mengering, itu hitungannya 2. Jadi oles seperti itu minimal 7 kali olesan. Kenapa harus dioles selama 7 kali? Pada dasarnya mengoleskan perasan air jeruk nipis ini pada keris itu untuk membersihkan secara detail ya kan. Kotoran-kotoran yang masih melekat yang tidak bisa dibersihkan oleh larutan asam itu kita bersihkan menggunakan air perasan jeruk nipis. Jadi jika nantinya masih ada kotoran-kotoran pada bila keris lalu kita masukkan ke dalam warangan, tentunya akan merusak larutan warangan yang kita gunakan dan dikhawatirkan ada beberapa bagian yang tidak bisa masuk larutan warangan ke dalam serat-serat besi.
Jadi langkahnya seperti itu. Silakan teman-teman oles terus, bersabar ya pastinya. Tunggu sampai kering. Teman-teman bisa menunggunya sampai kering, bisa menghabiskan waktu dengan apa yang lain, misal sambil rokokan bisa. Jadi setelah kering, oles lagi sampai 7 kali olesan. Nah, setelah itu kita bilas dengan air, baru kita masuki tahap warangan. Nah, langkah yang ketiga, langkah selanjutnya, masukkan keris yang sudah diolesi tadi, sudah dibersihkan menggunakan perasan air jeruk nipis, masukkan ke dalam larutan warangan, tapi cara masukkannya harus dimasukkan secara terpisah, jangan langsung ditumpuk. Khawatir ada beberapa bagian yang tertumpuk dan warangan tidak masuk. Nah, untuk langkah yang keempat, setelah kita diamkan ya selama 60 menit, angkat bilah keris lalu kita pijat dan masukkan kembali nantinya. Nah, tapi yang pertama setelah kita diamkan 60 menit, kita pijat terlebih dahulu sampai merata. Tujuan pemijatan seperti ini agar unsur-unsur warangan bisa kawin dengan bilah keris. Jadi kalau sudah bisa kawin, warangan tidak akan cepat luntur nanti. Pastinya warangan juga tidak cepat memerah kalau sudah kawin. Tujuan pemijatan seperti itu. Setelah dilakukan pemijatan, kita masukkan kembali ke tempat semula, tapi usahakan posisinya dibalik ya. Jadi posisi awal diingat-ingat posisi awal seperti apa, lalu kita angkat, kita pijat, setelah itu posisinya dibalik pas waktu masuk ke dalam warangan. Jadi warangan yang pertama ada di atas, kita balik ke posisi keris yang ada di bawahnya. Nah, dari situ teman-teman bisa memahami bahwa larutan warangan ini sangat sepertinya sangat gampang-gampang susah. Jadi kadang perlu beberapa waktu untuk memahami kondisi larutan warangan. Nah, kalau teman-teman larutan warangannya terlalu tua, misalkan untuk mewarangi bilah keris-keris yang butuh cairan atau larutan warangan yang muda, teman-teman bisa tambahkan beberapa perasan, beberapa buah jeruk ya. Misal ambil 3 butir buah jeruk, lalu bagi 2 bisa diperaskan. Jadi sembari teman-teman mewarangi, tolong teman-teman cek kondisi cairan atau larutan warangannya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami kondisi atau keadaan larutan warangan disesuaikan dengan bilah kerisnya. Ini butuh larutan warangan muda atau butuh larutan warangan tua, seperti itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan melalui WhatsApp saya. Nanti saya sertakan di linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi jika ada pertanyaan, teman-teman sertakan di situ di kolom komentar. Tapi lebih baik langsung WhatsApp aja ya. Nah, langkah kelima, angkat bilah keris dari larutan warangan, lalu kita oleskan dengan sabun. Sembari dioleskan dengan sabun, kita pijat sambil lalu dipijat ya. Jadi harapannya Kenapa harus dioles dengan sabun? Sabun yang bisa digunakan deterjen bisa. Itu tujuannya untuk jika masih ada kotoran-kotoran yang bukan kotoran sih sebenarnya, masih ada sisa-sisa larutan warangan yang tidak langsung melekat pada bilah keris, itu bisa luntur ketika kita sabun ikut dengan sabunnya. Nah, pemijatan pastinya untuk menekankan kembali pada mengawinkan larutan-larutan warangan itu dengan bilah keris. Itu tujuan dilakukan pemijatan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk pemijatan itu dilakukan 2 sesi. Pertama pada saat kita di pertengahan setelah diceburkan ke larutan warangan, kita pijat. Setelah itu setelah diangkat, kita pijat kembali. Baru setelah itu jika sudah selesai sesi pemijatannya, kita kira-kira sendiri ya, estimasi sendiri teman-teman. Kalau sudah merata pemijatannya, boleh teman-teman bilas dengan air yang bersih. Nah, jika sudah dibilas dengan air yang bersih, masuk ke langkah selanjutnya, langkah terakhir,
Kita boleh teman-teman cara mengeringkannya jika tidak mau dijemur boleh menggunakan hair dryer, tapi jika ada terik matahari lebih baik jemur saja biar lebih cepat. Dan juga proses pengeringan pada kerisnya juga lebih merata kalau dijemur. Seperti itu teman-teman. Setelah dibilas dengan air ya teman-teman, bisa menggunakan handuk untuk mengeringkannya agar lebih cepat kering. Lalu kita jemur sebentar sampai sekiranya kalau sudah kering, kita angkat dari tempat yang kita gunakan untuk menjemur keris itu, lalu kita oleskan minyak. Nah, jadi teman-teman saya ingatkan kembali, boleh dijemur silakan agar merata ya pastinya untuk keringnya lebih cepat merata. Boleh menggunakan hair dryer untuk mengeringkannya jika teman-teman punya. Setelah itu kalau sudah sekiranya kering, teman-teman bisa olesi minyak. Nah, bisa dilihat pamornya, warangan selesai.